Polres Nunukan berhasil amankan tersangka MR pelaku pembunuhan terhadap anak tirinya HM, jenis kelamin perempuan, berusia 9 tahun di sebuah rumah Jalan Dawing, Desa Liangbunyu, Kecamatan Sebatik Barat. Wakapolres Nunukan Kompol William Wildan Sitorus mengatakan, berdasarkan laporan ayah korban SH 38 tahun sebagai petani rumput laut Desa Balansiku, Sebatik Barat, melaporkan anaknya hilang tanggal 25 Februari 2023 lalu sekitar pukul 20.00 WITA Desa Liangbunyu ke Polsek Sebatik Barat. Kemudian personil Polsek Sebatik melakukan pencarian namun tidak menemukan korban. Hari berikutnya, Sabtu tanggal 4 Maret 2023, personil melakukan interogasi MR mengenai korban HM dan mengaku membunuh korban disebabkan marah dan jengkel karena HM sering membantah jika dinasehati. Di samping itu juga, MR cemburu karena SH lebih sayang kepada anaknya. Setelah itu, saudari MR membuang korban di bawah kolong rumah warga yang tidak jauh dari TKP pembunuhan, yang dimana jaraknya lebih kurang 50 meter dari TKP pembunuhan. Untuk modus operandi, pelaku merasa jengkel dengan korban karena pada saat korban dimarahi oleh pelaku, korban selalu melawan. Sehingga pada saat korban berada di rumah, pelaku mendorong korban ke WC hingga korban terbentur di lantai WC dan wajah korban mengeluarkan darah. Ia menjelaskan jika pelaku memukul korban dengan balok kecil berkali-kali di daerah bagian kepala hingga ke leher. Melihat korban tidak bergerak dan pelaku terlihat panik, kemudian memapah korban untuk dibawa ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan, pelaku tidak membawa uang sehingga timbul niat untuk tidak membawa korban ke rumah sakit, melainkan membawa ke pinggir laut. Si tersangka merasa untuk kasih sayang si suami hanya pada si korban. Dia merasa seperti itu, Kak. Jadi timbullah yang dipikirkannya itu jadi rasa cemburunya dia. Ya, kemudian adanya karena kalau setiap si bapaknya ada itu pulang, anak ini selalu manja kepada bapaknya. Jadi itu yang membuat si korban jadi cemburu. Untuk jarak dari rumah ke TKP kurang lebih 50 meter. Kemudian jajaran Polres Nunukan dan Polsek Sebatik menemukan jenazah korban di bawah kolong rumah warga. Membawa jenazah korban ke RSUD Nunukan untuk dilakukan autopsi. Kedua, mengamankan pelaku. Ketiga, memeriksa saksi-saksi. Hasil yang kita dapatkan dari hasil yang dilakukan autopsi, menurut dari keterangan dokter, yang pertama, kepala bagian belakang bawah perbatasan dengan leher patah tulang dan dasar tengkorak patah. Kemudian terdapat luka lecet dan robek di kepala belakang dan leher belakang. Berdasarkan keterangan dokter terkait tengkorak kepala terlepas akibat pembusukan dan untuk organ dalam badan juga dalam keadaan hancur oleh pembusukan. Begitu juga untuk lecet-lecet dan robek pada tubuh masih didalami oleh dokter. Apakah luka setelah meninggal atau sebelum meninggal? Enggak sempat ke rumah sakit. Jadi dia begitu dia mau bawa ke rumah sakit, alasannya uangnya ketinggalan. Jadi akhirnya si korban ini ditaruhlah diletakkan di pinggir laut yang di bawah, yang di TKP penemuan itulah pokoknya. Setelah itu ditinggal. Enggak ada yang lihat sama sekali. Ini ya untuk barang bukti yang sudah kita amankan, pakaian yang dipakai korban pada saat sebelum korban meninggal sampai akhirnya kita temukan meninggal. Ini yang dipakai oleh korban. Dugaan pasal yang dipersangkakan pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Subsider pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Jika yang melakukan orang tuanya ditambah sepertiga dari ketentuan. Delita Reri melaporkan.